Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Gerakan Masyarakat Muslim Malang Raya atau Demusmaya, pernyataan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amal ba'd. Kepada saudara-saudaraku sekalian sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua baik pagi, siang, sore ataupun malam dalam keadaan yang berbahagia, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan baik di dunia maupun di akhirat, diselamatkan dunianya, diselamatkan akhiratnya juga. Kepada saudara-saudaraku sekalian, saya mau menjelaskan tentang pemboikotan, yaitu yang terjadi di Malang Raya atau di Malang oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Malang Raya. Tapi pada dasar kenyataannya justru malah diresmikan sendiri oleh Bupati Malang, yaitu Haji Muhammad Sanusi, yang secara resmi dan mendapatkan restu oleh para ulama Nusantara dan juga oleh pemerintah setempat, yaitu Bupati Malang itu sendiri. Dan kenyataannya pemboikotan itu ternyata tidak jalan, justru malah menjadi Gus Abbas Buntet itu semakin menggelegar dalam menyampaikan misi-misinya, terutama menyampaikan masalah yang terjadi yaitu di Nusantara, terutama masalah nasab atau masalah wali sanga, yang dikatakan oleh oknum Habib bahwa wali sanga itu terputus karena andai kata ada dari ibu, dan wali sanga dianggap tidak ada turunannya. Dan kemudian justru pada saat terjadinya polemik seperti itu, malah justru wali sanga atau bani wali sanga turunannya itu malah pada bermunculan, dan mereka bersedia untuk tes DNA. Dan inilah kenyataan berjalannya penceramah Gus Abbas yang ada di Malang. Beliau menumpas Belanda dengan mendirikan Hizbullah untuk mengorganisir seluruh kekuatan masyarakat dan para ulama yang ada di Indonesia untuk melawan Belanda. Ternyata perjuangan beliau belum selesai, dan ternyata di Indonesia masih ada sisa dan antek-antek Belanda yang harus kita bereskan. Maka ini harus diteruskan sama cucu saya. Dari situ saya baru mangkut-mangkut, oh ini maksudnya. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara ini seluruhnya, ini adalah Banu Wali Songo. Dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang sampai Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Ini kumpul semua ada di sini. Ini ibarat adalah reuni keluarga. Ini adalah ibarat merupakan sesuatu musyawarah keluarga untuk kembali menyusun sebuah kekuatan, yaitu kekuatan daripada dakwah Wali Songo. Kalau kita bicara Wali Songo, saudara-saudara sekalian, yang Anda ketahui bahwa Wali Songo ini tidak bisa disebut Habib. Wali Songo ini bukan Habib. Kalau ada habaib yang mencangkokkan Wali Songo itu adalah Habib, ada dua alternatif. Nomor satu, pencangkokan nasab. Nomor dua adalah antek daripada Belanda.
Songo ini adalah berasal dari Hijaz, karena baginda Rasulullah SAW itu hidupnya di Hijaz. Makanya saya sering mengatakan antara Habib dengan Wali Songo beda. Habaib itu dari Yaman. Habaib itu dari Yaman. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Dzurriyyatur Rasul. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlu Baitir Rasul. Kalau mereka mengatasnamakan Ahlu Baitir Rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Nasabnya tidak pernah tersambung. Kalau Wali Songo ini, anak keturunannya memang nasabnya tersambung ke Dzurriyyatur Rasul, ke Ahlu Baitir Rasul, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Cuma bedanya apa? Bedanya para syarif, para sayyid dari Hijaz itu datang ke Indonesia. Profesor Dr. Snuk Hogronya mengatakan Islamisasi yang ada di Indonesia itu adalah pekerjaan daripada, itu adalah merupakan gerakan Arab. Kalau gerakan Arab itu bukan para habaib. Kenapa? Karena secara genetika, menurut para pakar genetika, habaib dari Hadramaut itu darah Arabnya hanya 3%. Yang lainnya bukan darah Arab, ada yang Bangladesh, dan kebanyakan adalah darah genetika Yahudi. Jadi tidak Arab. Kalau mereka Arab tidak bisa disebut Arab, apalagi disebut sebagai Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait seluruhnya dari Justru panjenengan inilah keturunan Banu Wali Songo, inilah beliau itulah, kalian semua adalah bangsa Arab, bangsa Quraisy. Saudara-saudara sekalian, ketika kemudian para syarif dan para sayyid itu diklaim dan diteliti oleh Profesor Dr. Snuk Hogronya dari mulai zaman Wali Songo sampai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buntet Pesantren, zamannya Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Khalil Bangkalan, itu ternyata mereka adalah gerakan Arab yang disebut dipimpin oleh para syarif dan para sayyid, sehingga merubah Indonesia yang tadinya Hindu Buddha 90% dirubah oleh para syarif dan sayyid dengan cara-cara yang sangat luar biasa, dengan metode strategi dakwah yang sangat luar biasa, sehingga Indonesia menjadi 99% jadi muslim. Ini para syarif, para sayyid. Maka saudara-saudara sekalian, para syarif, para sayyid kemudian membuat satu organisasi yang disebut Organisasi Kebangkitan Para Ulama, yang kita kenal Nahdlatul Ulama. Makanya Profesor Dr. Snuk Hogronya merekomendasikan kepada pemerintah Belanda, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan para syarif dan sayyid. Syarif dan sayyid membentuk Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama, Indonesia akan hancur. Bagaimana cara menghancurkan syarif dan sayyid? Pada waktu itu syarif dan sayyid dikejar-kejar. Mbah-mbah kalian dikejar, setelah ditangkap dibunuh, dicincang, disiksa luar biasa. Pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah syarif dan sayyid. Makanya para syarif dan sayyid kemudian pada akhirnya bukan sekedar dafnul wujud, membenamkan dirinya supaya tidak ketahuan oleh Belanda sebagai syarif dan sayyid, bukan sekedar nasabnya yang diumpetin, bukan sekedar nasabnya yang disimpan, tetapi fisiknya juga disimpan. Para syarif, para sayyid kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Madura. Akhirnya wajah Arabnya hilang. Bagadah putra, banyak putra-putra syarif dengan sayyid, itu wajah Arabnya hilang. Sungguh darahnya syarif dan sayyid, tetapi hidungnya pesek-pesek. Makanya di Jawa ini banyak syarif dan sayyid hidungnya pesek, dan
inilah yang kurang difahami oleh klan Ba'alwi atau Habaib, sehingga kadang-kadang sangat menghina kepada kaum Dzurriyyatur Rasul, Ahlu Baitur Rasul, dengan mengatakan ente katanya cucunya Rasul, tetapi wajah Arabnya sudah nggak ada. Jangan sembarangan Habaib. Beliau yang namanya darah bukan ada di tampang, tapi darah adalah ada di dada kami. Saudara-saudara sekalian, makanya jangan aneh kalau di Malang ini banyak Syarif dan Sajid hidungnya hidung pesek. Enggak begitu muncul karena para Syarif dan Sajid di hidungnya pesek, tampangnya tampang Jawa. Maka kalian kemudian tidak percaya bahwa beliau itu adalah Syarif, beliau itu adalah Sayyid. Kalian tidak percaya karena tampang Arabnya sudah hilang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para Syarif dan para Sayyid yang sudah memiliki tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arabnya hilang. Maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pintar berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia. Ini cucunya Rasulullah yang asli, itu yang namanya Dzurriyyahnya Wali Songo, bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian semua tertipu oleh Belanda semua. Itulah tadi video dari channel-channel dan banyak channel yang menayangkan tentang pengajiannya Gus Abbas Buntet yang ada di Malang Raya atau di Pondok Pesantren Bahusalam Malang, dan diresmikan secara resmi oleh Bupati Malang yaitu Haji Muhammad Sanusi. Dengan demikian berarti pada pemboikotan yang kemarin atau saya melihat di video 5 hari yang lalu itu tidak ada permasalahan sedikit pun untuk berjalannya acara Haul Wali Sanga di Pondok Pesantren Bahusalam Malang, Jawa Timur. Dan saya pernah diceritain oleh orang tua saya, yaitu kakek buyut saya itu dulu, bahwa Wali Sanga itu sudah ada terlebih dahulu dibanding Habaib atau Habib, karena Wali Sanga itu datang sekitar tahun 1390-an atau 80 atau abad ke-14 sebelum Belanda datang, sebelum Belanda menjajah. Bahkan Islam berkembang pesat di Nusantara ini. Kemudian di tahun 18 atau abad ke-18 Habib itu baru datang dan didatangkan oleh Belanda. Pada waktu itu ini adalah ada data-datanya, dan saya pernah belajar masalah kedatangan para ulama-ulama dari Timur Tengah, termasuk yaitu para Habaib atau para Wali Sanga. Dan Wali Sanga sudah ada terlebih dahulu dibandingkan para Habaib. Dan Wali Sanga bukan Habaib tapi Sayyid Syarif. Kalau yang dari Habib itu ya Habib, dan Habib bukan Dzurriyyah Rasul. Kalau menurut kakek saya, Habib itu adalah orang yang mencintai dan dicintai, atau ulama di Yaman itu sebutannya Habib. Kalau di Indonesia sebutannya itu Kiai. Itu video dari saya, mudah-mudahan menjadikan pengetahuan buat siapapun, dan bukan saya memprovokasi ataupun yang lainnya. Akan tetapi ini karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada polemik nazab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.